pilih yang ini, katakanlah warnanya agak ini, lalu kita pilih apply dan oke. Nah, ini sudah jadi. Oke, untuk tulangan bagian bawahnya juga ini sudah jadi. Nah, oke, demikian tutorial bagaimana cara kita membuat pembesian balok pre-stress dengan menggunakan AutoCAD Revit. Nah, videonya cukup panjang, di sini kurang lebih 54 menit, tetapi terwakilkan bagaimana cara membuat pendulangan tersebut. Di sini terlihat dengan jelas dan rapi juga bagaimana cara kita menggambar dan bagaimana cara kita mengcustom setiap tulangan. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke yang membutuhkan, dan jika masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Akhir kata dari saya, sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. Terima kasih. Oke, jumpa lagi bersama saya Fardi Kolomata di channel Polimba Engineering. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia menonton di channel saya ini. Nah, di channel saya ini saya akan melanjutkan tutorial Revit untuk membuat jembatan ya. Nah, di sini eh, kemarin saya sudah buat di video yang ke-33 atau 32, silakan dicek di playlist. Di sini saya sudah membuat seperti ini. Jadi di sini ada salah satu family girder jembatan. Nah, oke, berbentuk pre-stress, dan hari ini saya akan melanjutkan untuk membuat gambar penulangannya. Oke, jadi tetap bersabar bagi teman-teman sekalian, saya tetap menyelesaikannya satu demi satu ya. Nah, untuk model di sini saya sudah buat satu potongan. Ini potongan section 1 ya. Kemudian bagian is ini adalah bagian ujung daripada girder. Jadi kalau boleh saya gambarkan seperti ini. Jadi di sini adalah potongan yang ini. Oke, sedangkan potongan yang ini gambarnya adalah yang di bawah ini. Nah, hari ini saya akan menggambar pembesiannya. Jadi untuk mempermudah ini saya tutup dulu seperti ini ya. Oke. Nah, di sini hanya tersedia satu view ya. Oke, untuk standar gambarnya di sini saya juga sudah punya. Ada dua gambar di sini. Nah, saat ini saya akan memasukkannya ke dalam uh, Revit ya. Nah, di sini saya sudah siapkan. Jadi saya ke menu insert di sini. Kita gunakan image, oke, lalu kita cari posisinya ya. Oke, seperti ini. Di sini adalah potongan balok girder. Oke, ini saya masukkan seperti ini. Nah, di sini tertutup, jadi kita harus menyesuaikan crop regionnya. Ini saya show crop regionnya. Ini saya besarkan seperti ini. Ini seperti ini, dan ini kita atur skalanya ya, kita sesuaikan. Nah, kenapa? Agar kita mudah, tidak perlu bolak-balik file PDF, dan tidak perlu kita menggunakan tile view ya, artinya layarnya ini full, kita bisa lihat secara keutuhan. Nah, potongan pada gambar adalah model seperti ini. Jadi untuk yang bagian tengah girder, potongannya seperti ini. Nah, kita langsung saja di sini. Oke, saya ke structure di sini. Nah, perhatikan di sini dia tidak memiliki tipe ya. Di sini langsung saja 2 diameter 13, diameter 13, jarak 150. Jadi di sini kita agak susah untuk mengelompokkan tipe tulangannya. Nah, karena kalau lihat di video-video saya sebelumnya, di situ saya kelompokkan contoh ada A1, A2, A3, dan seterusnya. Begitupun ada B1 dan sebagainya. Tidak apa-apa, di sini saya coba buat menurut gambar yang ada ini ya. Oke, nah caranya seperti apa? Kita mulai ke structure, kemudian kita ke rebar di sini. Nah, seperti biasa, kita pilih OK, lalu kita loading untuk rebar shape family-nya. Di sini selalu saya simpan di isometric ya, structural rebar shapes. Nah, ini kita masukkan semua ya. Kita pilih seperti ini, lalu kita klik open. Nah, ini lagi loading.
Oke. Nah, kalau melihat dari gambar di sini sebenarnya ukurannya ini harusnya berbeda ya. Karena saya contohkan di sini untuk besi. Oke, oh di sini semuanya menggunakan ukuran besi 13. Oke, tidak apa-apa. Berarti hanya untuk lifting barnya yang menggunakan besi 16. Oke. Nah, kita mulai saja. Di sini berarti saya gunakan seperti ini. Masih ingat untuk bentuk yang tidak ada dalam database Revit, contohnya seperti ini ya, ini database Revit. Nah, untuk bagian-bagian tulangan yang tidak ada di sini, oke, maka kita harus menggunakan sketch rebar ya. Oke, saya pilih sketch rebar di sini. Nah, kemudian saya klik girdernya seperti ini. Lalu saya klik OK. Nah, di sini yang akan saya buat dulu adalah bagian tulangan gesernya ya. Ini tulangan geser yang ini yang akan saya buat lebih dulu. Nah, kalau kita mempelajari konstruksi gambarnya, bentuknya seperti ini ya. Jadi bagian yang ini ya, dia putus ya. Jadi dia tidak menerus. Jadi di sini saya tebalkan seperti ini posisinya. Ini, nah ini bagiannya ini sendiri, tidak menerus. Nah, karena kalau kita buat dia menerus, nanti tidak akan connect dengan bagian yang lain. Maka kita harus putuskan. Begitupun untuk bagian atasnya. Setelah saya pelajari, ternyata bagian atasnya itu juga putus ya, tidak nyambung. Nah, ini contoh bagian atasnya. Nah, bagian atasnya ini tidak menyatu juga. Di sini dia putus juga. Nah, jadi perlu kita pelajari dulu gambarnya agar kita tidak uh, bingung nantinya. Nah, oke. Okay. Nah, selanjutnya di sini nah, di sini setelah saya pelajari untuk model yang pertama yang akan saya buat seperti ini. Jadi bentuknya itu kita pisah ya. Di sini saya coba tampilkan seperti ini, warnanya mungkin warna biru ya. Nah, jadi di sini yang pertama ini bentuknya seperti ini. Oke, ini. Oke, kemudian dia naik ke sini ya. Oke, seperti ini. Yang ini juga seperti ini. Nah, ini dia agak turun ke sini. Seperti ini. Oke. Ini adalah bagian satu. Nah, yang mana bagiannya sama dengan yang bawah ya. Ini. Oke, jadi sama dengan bagian yang ini. Oke, ini sama seperti ini. Nah, ini juga sama seperti ini. Ini bagian satu. Nah, kemudian bagian yang kedua, ini saya ganti warnanya mungkin warna merah ya. Nah, bagian kedua ini bagian yang lurus. Nah, ini. Jadi akan saling lewat ya untuk bagian birunya. Nah, dia akan seperti ini. Nah, ini dua ya, dua model. Sisanya ini kalau saya perhatikan dia modelnya sama ya. Oke, tidak ada lagi, hanya dua model seperti ini. Oke, saya lanjut di sini. Ini saya close. Nah, berarti yang akan saya buat dulu bagian yang ini, ya kan? Bagian yang lurus ini. Nah, sebab bagian yang lurus ini nanti dia akan menyatu dengan bagian bawah ini. Oke, jadi ini akan berguna sebagai shear connector untuk jembatan atau lantai jembatan di atasnya. Oke, jadi di sini saya buat seperti ini. Oke, saya tarik seperti ini lurusannya dulu. Lalu saya tarik ke bawah di sini ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini bisa saya masukkan kaitnya di sini. Oke, kita bisa masukkan kait nanti. Nah, saya coba klik finish edit mode dulu. Oke, di sini masih ada sedikit ya, seperti ini modelnya. Nah, kita lihat di sini untuk penulangannya. Oke, di sini menggunakan structural rebar 1 ya. Nah, ini harus kita ganti. Oke, harus kita ganti.
Di sini kita masukkan diameter 13 saja. Oke, di sini saya pilih duplicate. Oke, saya beri karakter map ya di sini. Oke, karakter map ini saya cari yang simbol diameter ya di sini. Simbol diameter ini seperti ini. Saya kopikan pindah di sini. 13 ya, seperti ini. Karena simbolnya ini harusnya ini besi ulir, tapi tidak tahu kenapa ini besi, simbolnya besi polos. Ini kita ikut saja dulu. Oke, ini 13 semuanya. Oke, lalu saya klik OK. Nah, seperti ini. Ini prinsipnya sudah jadi, hanya saja kita belum klik finish edit mode. Nah, ini kalau saya klik finish edit mode, dia akan jadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita klik tulangan yang ini, lalu kita masukkan hook di sini ya. Perhatikan di sini ada hook start, hook end. Di sini kalau kita masukkan 180, nanti dia jadinya seperti ini. Tetapi kalau kita masukkan 90, dia jadinya seperti ini. Nah, oke, ini saya non saja. Saya lebih suka membuatnya sendiri. Ini saya edit sketch seperti ini. Lalu bagian bawahnya ini saya masukkan seperti ini. Yes, mungkin sekitar ini saja ya. Nah, klik finish edit mode. Nah, setelah itu kita tampilkan visibility style-nya di sini ya ke 3D seperti biasa. Tapi perhatikan di sini jangan sampai salah. Di sini untuk section, oke. Ada pilihan seperti ini, maka kita harus dalam bentuk section ini ya, kita harus melihat dia ini seperti ini. Oke, edit di sini. Ini tidak bisa ditampilkan secara solid. Nah, ini tidak bisa ditampilkan secara solid. Kita coba ke find dulu. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah ini mungkin buat saya kurang panjang ya. Kita coba edit sketch lagi, atau mungkin kita buat dia seperti ini saja. Oke, tergantung permintaan sih sebenarnya ini. Oke, jadi ini biasanya bagian ininya kita harus kecilkan sebenarnya ya. Seperti ini, sehingga ini kita bisa tarik ke sini. Nah, seperti ini modelnya. Ini bisa dipanjangkan juga, nah, karena tidak ada keterangan yang jelas pada file yang saya terima di sini. Di sini filenya hanya seperti ini, tidak ada detail khusus, bahkan untuk kita zoom saja gambarnya pecah, tidak bisa kita lihat secara jelas di sini. Nah, saya sudah mencoba mencari dan tetap saya tidak menemukan untuk detailnya. Oke, untuk detailnya saya tidak menemukan untuk girdernya. Ini hanya elastomer, hanya untuk diafragma dan lain sebagainya. Tetapi untuk pembersihan girder utama yang terjadi hanya seperti ini. Karena memang ini kan pabrikannya, fabrikasi, jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka ya kita hanya menerima hasil dari fabrikasi. Nah, tapi yang saya bagikan di sini adalah bagaimana cara kita membuatnya di dalam AutoCAD Revit. Oke, ini saya lanjutkan seperti ini. Ini bisa saya klik mirror ya. Oke, saya fix mirrornya saya tahan di sini. Nah, dia sudah ada di sisi yang satu. Selanjutnya ini kita buat untuk tulangannya. Oke, untuk tulangan yang ini kita buat. Oke. Nah, sama di sini besi 13 juga. Di sini besi 13 juga, jadi kita buat seperti ini. Kita ke rebar lagi. Ini saya close dulu. Kita ke sketch lagi, kita pilih seperti ini. Nah, ini kita buat sambungan lewatan ke sini ya. Jadi saya tarik seperti ini dulu. Oke, saya tarik seperti ini ke bawah ya, seperti ini. Nah, dan ini ke sini. Ini bisa kita adjust sebenarnya posisinya ini untuk bantuan. Oke, saya ke structure dulu. Saya gunakan reference plane. Di sini saya tarik seperti ini. Nah, sorry, ini miringnya reference plane. Ini saya tarik seperti ini. Ini saya tembuskan ke atas ya. Saya buat seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada coakan ya di sini. Nah, ada coakan ke atas di sini. Oke, ini mungkin sekitar ya 60 mili ya. Di sini juga sekitar 60 mili. Oke, nanti kita perhatikan spasinya. Nah, jika rasa sudah oke, kita bisa klik
finish edit mode di sini. Nah, perhatikan ini, coba saya pindahkan sedikit ya, biar tidak mengganggu. Nah, di sini terjadi overlapping seperti ini. Nah, ini biasanya uh, tulangan ini biasanya ada di atas ini karena fungsinya untuk mengait ya. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa kita tambahkan satu tulangan di sini. Ini bisa kita adjust ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya bagian dari Revit yang memudahkan kita untuk bekerja. Oke, jika ini sudah selesai, ini bisa kita coba pasang dulu untuk tulangan ini. Apakah masuk enggak di antara ini? Kalau enggak masuk, ya kita atur lagi posisinya. Kita ke rebar di sini. Nah, kita pilih karena dia ada dalam database, kita tidak perlu membuat baru. Kita ke bagian atas, dia adanya di rebar shapes M0 seperti ini. Nah, posisinya perhatikan. Di sini harus kita ganti ke parallel to cover. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini kalau dia sudah bisa masuk seperti ini berarti sudah aman. Oke. Nah, ini tinggal kita mirror, oke. Kita mirror seperti ini, kita draw axis, kita pilih tengah daripada girder. Kita klik seperti ini dan dia sudah ada di bagian atas. Nah, perhatikan di sini sepertinya ada yang keliru ini, karena harusnya dia berada di tengah. Ini saya klik seperti ini. Lalu kemudian ini saya coba mirror di sini, draw axis. Saya cari tengahnya ya. Nah, mungkin seperti ini. Nah, ini tengahnya ini sepertinya tidak berada pada satu titik berat ya. Saya coba dengan bantuan seperti ini. Oke, jadi di sini 1,7. Kalau kita bagi dua berarti di sini sekitar 85 cm ya. Ini kita coba di 850. Oke, kita create di sini arsitektur reference plan di sini. Saya coba create seperti ini. Nah, tetapi jaraknya ini saya atur 850 untuk saya menentukan as daripada girder ya. Oke. Nah, karena tingginya ini, oke, saya coba tampilkan di sini. Tingginya ini terhadap ini 320. Sedangkan tinggi ini terhadap ini itu 500, maka dia tidak akan mendapatkan nilai tengah. Karena tidak sama ya. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi saya blok seperti ini. Kemudian saya lakukan mirror dengan draw axis, saya gambarkan ke sini. Ini pasti modelnya seperti ini. Nah, ini jika sudah modelnya sudah ada seperti ini, kita tinggal menarik dia, memasukkan ke dalam batasan selimut. Nah, di sini, perhatikan di sini. Oke, kita tinggal tarik dia masukkan ke dalam batasan selimut. Nah, kita acuan kita pada gambar yang ada di sebelah kiri ini. Ini saya tarik seperti ini. Nah, seperti ini. Ini jika kita bekerja menggunakan Revit, ya enaknya seperti ini. Kita bisa adjust ya. Ini saya tarik ke atas. Oke, ini saya kunci, kemudian ini saya buka seperti ini. Nah, ini bisa kita edit. Nah, ini saya hapus. Oke, ini juga saya hapus. Kemudian buat garis baru ya di sini. Ini saya pindahkan ke arah kanan. Sorry, ke arah kiri maksudnya ke sini ya. Ini saya paskan di sini. Oke, ini juga kita paskan ke atas. Asalkan dia jangan keluar dari selimut ya. Kalau dia keluar dari selimut ya nanti selimutnya tidak otomatis. Oke, seperti ini saya tambahkan sedikit. Ini saya tarik lagi seperti ini ya. Kalau lebih mudah kita hapus saja kalau kita gambar sendiri ya. Seperti ini. Nah, ini perhatikan ada yang lewat ya di sini ya. Ini seperti ini. Ini kita bisa join posisinya seperti ini. Nah, di bagian ini kita bisa hapus dulu. Nah, selanjutnya kita bisa sambung ke sini. Kalau tidak mau ribet kita blok saja, lalu kita kalau di mirror di sini tidak bisa ya. Kita klik seperti ini satu-satu, jangan di blok seperti ini, lalu kita pilih mirror dengan pick axis. Nah, kita klik seperti ini. Nah, dia sudah muncul di sini, ini tinggal kita sambungkan saja seperti ini. Oke, saya lanjutkan ya. Ini sudah jadi seperti ini, saya klik finish edit mode. Nah, tulangannya perhatikan,
Di bawah sudah masuk, tapi yang di atas ini tidak bisa. Nah, ini pentingnya kita adjust ke ini. Oke, kita adjust ke sini, ini kita masukkan. Oke, kita paskan ke bagian sini ya, seperti ini. Nah, jika merasa ini sudah bisa, kita tinggal lakukan mirroring seperti ini. Oke, nah ini kita sesuaikan juga ke sini ya. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi. Oke, sudah sesuai ya. Tapi kayaknya terlalu pendek, itu Pak. Saya tambahkan sedikit panjangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Selanjutnya saya tinggal memasang tulangan-tulangan pada sisi-sisi ujungnya. Di sini saya tinggal klik, klik seperti ini. Lalu kita pilih copy. Oke, seperti ini. Perhatikan di sini ada di bagian ini ya, di bagian ini satu. Oke, ini kita bisa move ke sini. Oke, lalu kita tarik ke bawah ya, seperti ini. Nah, ini pas ya. Oke, seperti ini. Kita coba rapikan sedikit. Nah, seperti ini. Kita atur posisinya. Ini ya. Ini kita pindahkan sedikit saja. Oh, move ya. Nah, ini jika sudah, kita tinggal klik lagi, lalu kita lakukan mirror dengan draw axis. Ini kita mirror seperti ini. Oke, di sini di bagian dalam ada juga ternyata ya. Ini kita kopikan juga ke bagian dalam. Kopikan seperti ini. Oke, selanjutnya bagian ininya juga ada satu ya. Oke, kita mirror saja. Seperti ini. Sudah selesai. Bagiannya juga kita lakukan mirroring. Saya blok seperti ini. Lalu saya mirror ya. Ini sudah jadi. Selanjutnya bagian bawah. Oke, bagian bawahnya ini ternyata ada di sini ya, ada satu juga. Oke, pasangannya di sini. Oke, selanjutnya bagian sudutnya ada satu di sini. Oke, ini saya kopikan seperti ini. Saya bawa ke sini. Nah, ini saya masukkan seperti ini. Ini saya adjust posisinya. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah pas. Lalu saya kopikan lagi ke bawah. Ini kopi ke bawah, tinggal kita tarik saja seperti ini. Nah, lalu kita seleksi ini, lalu kita lakukan mirroring lagi. Nah, ini sudah jadi. Nah, di dalamnya ini ternyata ada dua juga ya. Nah, ini posisinya sama dengan ini. Kita kopikan saja. Kita copy ke bawah ya. Tarik dari sini. Kita tarik ke sini. Nah, ini sudah jadi. Oke, ini sudah jadi. Oke, ini berarti tinggal dua ya di bagian ini. Ini saya coba atur jaraknya agar dia posisinya ini berada sama ya. Oke, jadi untuk bagian ini saya atur posisinya dia sama. Oke, karena itu saya coba ukur dulu ini terhadap ini ya, tulangan yang ini terhadap tulangan yang ini. Ini kalau saya tarik di sini ternyata 860 ya. 860 kita bagi 3 di sini. Oke. Jadi 860 kita bagi 3 jadinya 286 ya. Ini tidak bulat sih dia ini. Oke, jadi kita pilih, kita seleksi seperti ini, kita copy. Kita masukkan jarak 260. Oke, kita kopikan lagi. Kita masukkan jarak lagi 260 ya. Nah, ini kurang lebih modelnya seperti ini. Oke, hampir bertemu ya senternya di sini. Oke, nah, oke, demikian untuk potongan yang pertama. Nah, kita masih ada potongan yang kedua. Nah, tapi potongan yang kedua ini lebih gampang lagi kalau saya lihat. Potongan yang kedua ini kita tinggal melakukan kopian dari sini, kemudian kita tambahkan yang bagian ujung ini aja. Oke, hanya menambahkan tulangan yang bagian ujung ini. Nah, kita lihat
di dalam bentuk 3D-nya. Ini apakah sudah jadi? Nah, ini modelnya seperti ini. Coba saya tampilkan wireframe-nya. Wow, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi di sini, tetapi tulangannya ini full. Kalau saya lihat ini, tulangannya ini full ke arah sana. Nah, sedangkan yang kita butuhkan itu hanya pada arah bagian tengahnya ini. Oke, jadi potongan satu dan potongan 5 dan potongan 7 itu berbeda ya. Jadi sorry, 6 dan 7 itu berbeda. Jadi 6-nya ini di bagian tengah, bagian ujung, sedangkan 7 ini bagian tengah. Oke, kita perhatikan di sini. Jadi yang ini bagian tengah ya. Oke, saya tampilkan ke dasar girder seperti itu ya. Nah, ini sudah muncul semua tulangan di sini. Ini saya coba ke wireframe. Nah, ini dia. Ini sudah jadi nih. Nah, perhatikan di sini kita coba seleksi dia. Oke, di sini. Nah, kenapa ini penting? Agar jangan sampai tulangannya salah. Ini kita select all instant visible in view, lalu kita pilih edit, kemudian di sini saya tampilkan tiga dimensinya seperti ini. Kemudiannya saya pilih fine. Nah, ini jadi seperti ini. Jadi dia terbawa sampai pada potongan ujungnya. Harusnya di sini uh, bisa dia seperti ini, tapi nanti kalau kita melihat di potongan satunya nanti tulangan yang bagian ini harus ada di bagian pinggir. Oke. Nah, kita lanjutkan di sini. Ini sudah aman. Kita masuk ke potongan yang di potongan 66 ya. Nah, untuk potongan 66 sendiri saya tidak bisa di section 1 di sini. Oke, kita harus ke tampilan is ya di sini. Nah, kita harus dari sini. Ini kita tampilkan hidden line atau lebih bagus ke wireframe agar bisa terlihat di sini. Nah, jadi apa yang sudah kita buat di dalam potongan bagian tengahnya akan terlihat di bagian ini. Nah, oke, di sini saya coba masukkan gambar lagi ya di sini. Tapi sebelumnya crop regionnya saya cek dulu seperti ini. Oke, jangan lupa nanti sebentar kita hapus ya. Ini saya insert, sorry, ke ini image juga bisa sebenarnya. Kita langsung place instant di sini. Karena kita sudah masukkan tadi ya. Oke, ini saya klik seperti ini, tarik perkecil. Oke, seperti ini lagi. Nah, kita zoom, kita lihat di sini posisinya ini ada seperti ini ya. Nah, ini berarti saya coba lihat. Nah, ini sudah jadi. Oke, ini sudah jadi. Kita hanya perlu menambahkan bagian sisi luarnya di sini. Di bagian sisi luar ini kita tambahkan tulangan di sini. Lalu kita beri tulangan dalam lagi. Oke, caranya mudah. Kita klik seperti ini. Lalu kita pilih ke structure. Oke, kita pilih rebar. Nah, di sini kita pilih sketch rebar. Kita klik objeknya. Nah, di sini dia meminta work plan-nya. Perhatikan work plan-nya jangan sampai salah. Nah, karena kalau work plan-nya salah nanti dia keliru. Nah, di sini ada grid 1 sama ada grid 2. Nah, perhatikan sebelumnya di sini kita lihat di sini ada grid 1 ya. Nah, grid 1 ini kalau kita lihat pada dasar girder arahnya ke arah horizontal. Maka kita tidak boleh menggunakan grid 1. Nah, di sini kan dia sudah tampil di sini, kita menggunakan grid 2. Nah, nanti jadinya seperti apa? Saya contohkan. Di sini saya pilih rebar, kemudian saya pilih sketch rebar, saya klik seperti ini. Nah, kalau dia menggunakan grid 1, saya klik seperti ini. Nah, nantinya dia akan milih dua arah, north dan south. Nah, saya contohkan ini. Ini kita tidak bisa menggambar tulangan dari bentuk tampilan view north dan south. Oke, jadi kita harus ke grid 2. Jadi sangat penting sekali kita mengerti tentang view plane dan view rank-nya ya. Oke, saya klik seperti ini. Kemudian saya pilih structure di sini, rebar. Saya pilih sketch rebar. Saya pilih objeknya. Untuk pick plane-nya saya gunakan grid 2. Saya klik OK. Nah, di sini kita bisa menggambar. Selanjutnya di sini saya perhatikan di sini belum ada selimut ya. Di sini belum ada selimut. Nah, kita harus membuat selimutnya dulu. Nah, caranya seperti apa? Ini saya close dulu. Oke. Ini seperti ini, kita ke structure, kita ke cover. Jadi cara membuat selimutnya kita ke structure lalu kita ke cover di sini.
Nah, ini kita pilih seperti ini. Lalu kita pilih yang titik 3 ini. Oke, di sini 25 mili. Ini saya coba duplicate. Saya tambahkan selimut ya. Ini saya coba tambahkan menjadi 30. Nanti dia terlalu tipis ya. Nah, saya klik seperti ini, lalu saya pilih 30. Nah, ini sudah jadi. Nah, setelah ini jadi, saya klik seperti ini. Oke, kemudian di sini saya kembali ke structure. Pilih rebar, kemudian sketch rebar di sini. Saya klik. Nah, ini sudah ada batasan ini muncul di atas ya. Nah, ini acuan kita seperti ini. Ini saya tarik, oke. Saya tarik ke bawah. Nah, perhatikan di sini. Nah, dia muncul seperti ini. Nah, ini dari dalam, sorry, bukan maksudnya dalam ya, dari selimut bagian luar itu saya coba masukkan sekitar, kalau ini 3 cm, saya coba masukkan constraint-nya ini mungkin sekitar 5 cm ya. Berarti saya tambah masukkan lagi 0,0 sorry 20 mili ya. Oke, nah seperti ini sehingga dari bagian luar tepinya kita ukur ini ada sekitar 50 mili atau 5 cm selimutnya. Ini sudah jadi satunya. Kita lanjutkan dengan membuat yang sebelahnya. Saya klik seperti ini, kemudian saya pilih mirror. Oke, ini sudah saya mirror di sebelah, di sisi satunya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan saja tulangan yang sudah kita buat sini, kita tinggal tambahkan ke sisi satunya. Tapi sebelum itu, di sini ada lifting bar ya. Ini berguna untuk sebagai bagian yang akan kita kait untuk pengangkatan girder. Nah, di sini lifting barnya dibuat sekaligus. Di sini kalau saya pelajari ini dia dibuat seperti ini. Oke, jadi dia dicangkokkan ke dalam betonnya sendiri. Ini menggunakan diameter 16 ya. Di sini dia menggunakan diameter 16, sedangkan tingginya di sini adalah 175. Oke. Nah, ini saya pilih lagi. Oke. Ini saya klik finish edit mode dulu. Oh sorry, ini harusnya tidak ada. Kita finish dulu. Nah, nanti yang ini kita lakukan mirroring ya, seperti ini. Ini yang penting dia sudah sampai pada selimut. Oke. Nah, ini kita pilih tab, lalu kita lakukan mirror seperti ini. Nah, dia sudah muncul di sini. Nah, ini saya lakukan kopian seperti ini. Jadi saya pilih seperti ini. Oh sorry. Nah, ini sudah terpilih. Saya pilih kopikan seperti ini. Oke, modelnya sama ya, sejajar. Lalu bagian ini saya mirror dulu seperti ini. Nah, nanti bagian ini saya select, kemudian bagian ini juga saya select. Setelah itu saya kopikan multiple di sini, pilih dari bagian tengah. Oke, ke sini bagian tengah, ke sini lagi. Oke, dan ke sini lagi. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini perhatikan yang terakhir yang akan kita buatkan adalah lifting barnya. Oke, di lifting barnya ini saya buat seperti ini. Jadi saya klik seperti ini. Ini sudah ada dimensi ternyata tadi ya, ini 175 ya. Ini coba kita ukur. Oh, ini 133. Ini masih kurang ya berarti ya. Ini 150. Nah, harusnya ini 150. Saya coba naikkan sedikit di sini. Ini saya beri dimensi. Oke, seperti ini 164. Ini sudah lebih ya, ini harus kita turunkan sedikit. Nah, ini bisa terlihat di sini 135. Ini saya klik lagi, saya naikkan lagi 145. Ini 150. Oke, nah ini sudah jadi. Ini berarti saya atur sedikit ya, butuh sedikit penyesuaian akibat perubahan daripada selimut beton tadi ya. Ini saya masukkan seperti ini. Ini saya rekatkan seperti ini. Nah, sudah jadi. Bagian ini juga kita perlu adjust sedikit ya. Oke, saya mau seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Ini saya hapus. Ini kita mirror ya.
mirror seperti ini, draw axis. Nah, bagian ini juga harus kita hapus. Oke, seperti ini. Lalu kita lakukan mirror. Sudah jadi di sini. Nah, di sini ada pergeseran sedikit. Ini saya coba tarik ke sini. Lalu bagian ini saya coba tarik ke sini. Nih, saya masukkan ke dalamnya. Oke, ini bisa di adjust sedikit lagi. Nah, ini sudah jadi. Ini juga butuh penyesuaian. Jadi kalau selimutnya kita rubah, ini pasti akan berubah. Jadi pastikan dia diatur sudah terkunci ya. Oke, seperti ini. Nah, kita pindahkan sedikit saja ini. Nah, bagian ini kita tarik. Nah, seperti ini. Ini sudah. Oke, nah ini saja. Oke, ini kita tarik juga, posisikan juga dia. Ini saya naikkan ke atas seperti ini. Kemudian ini kita atur seperti ini ya. Oke, ini belumnya tinggal sedikit. Oke, ini kita hapus bagian sisi satunya dan kita lakukan blurring. Oke, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita membuat lifting bar ya. Ya, pilih rebar, kita pilih sketch rebar, saya pilih seperti ini. Lalu di sini saya buat seperti ini. Ini lifting barnya seperti ini. Oke, ini seperti ini. Oke, dikaitkan ke dalam sini. Lalu bagian ini juga kita mirror ya, di sini kita mirror seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Ini juga kita mirror. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu bagian atasnya ini ada sedikit lengkungan ya. Ini. Oke, sedikit lengkungan saya buat seperti ini saja. Oke, fillet arch dari sini ke sini. Nah, tingginya mungkin seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, perhatikan di sini diameternya bukan 13 ya. Ini saya edit, duplicate di sini. Diameternya di sini 16. Oke, ini kita ganti ya. Sorry, ini 16 dulu harusnya. Terakhir diameternya. Oke, kita klik apply. Oke, di sini. Nah, kita bisa pilih finish edit mode. Nah, ini seperti ini. Oke, ini kita bisa atur posisinya seperti ini. Oke, nah ini seperti ini. Nah, ini tidak akan bertabrakan ya karena di sini hanya 4 buah. Oke, jadi bisa diatur posisinya ini tidak akan bertabrakan. Nah, seperti ini atau bisa juga kalau mau ini kita edit skate-nya ini kita putar ya. Ini jangan di sini tapi kita keluarkan ke sini. Ini masih lebih aman menurut saya daripada kita ke dalam. Ini seperti ini. Nah, ini bebas. Oke. Ini kita pilih seperti ini. Nah, ini jadi oke. Nah, kalau jadi seperti ini kita bisa lihat dari bentuk 3 dimensinya seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Oke, ini bagian diameternya. Lalu tugas kita sekarang adalah bagaimana kita membuat dia potongan satu dan potongan
potongan 5 dan potongan 6 dan 7, maksud saya di sini 6 dan 7 ini dia terlihat rapi pada balok. Nah, caranya seperti ini. Untuk bagian 3 dimensi yang ini, oke, kita tahu semua ukurannya di sini setelah kita pelajari untuk section 1. Di sini jaraknya 200 ya. Oke, di sini jaraknya 200 untuk bagian ini. Sedangkan untuk bagian tengahnya ini jaraknya 150. Jadi jangan salah ya. Oke, jadi untuk bagian bawah dan atas ini jaraknya 200, sedangkan untuk bagian tengahnya jaraknya 150. Oke, jadi kita lihat di sini. Nah, bagian bawah dan atas ini jaraknya 200. Oke, seperti ini, maksimum spacing 200. Oke, sedangkan bagian tengahnya ini jaraknya adalah maksimum spacingnya di sini 150. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini bisa jadi, tapi perhatikan di sini dia seluruh girder ya, di sini dia dibuat sampai seluruh girder, padahal hanya bagian tengah. Kita klik seperti ini, kita tarik posisinya ke sini, batasannya ya. Oke, untuk bagian tengahnya juga ini kita lihat di sini. Oke, ini juga harus kita batasi juga, tidak boleh sampai di ujung ya, karena potongannya berbeda. Nah, ini seperti ini. Oke, kita perhatikan 3 dimensinya ini sudah cukup rapi. Nah, selanjutnya untuk bagian di potongan yang ini ya. Oke, di sini sepertinya saya belum buat di sini. Ini kalau kita select seperti ini, kita lihat dari 3 dimensinya. Nah, modelnya seperti ini. Oke, nah ini belumnya. Kita klik kanan, select all instant, visible in view. Kita tampilkan semua dalam bentuk 3 dimensi ya, 3D view. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian isnya, ini perhatikan jaraknya ini. Oke, di sini ada keterangan ya. Di sini 150, oke. Sedangkan bagian bawahnya ini 200. Oke, di sini ada sedikit perbedaan. Nah, sedangkan untuk yang bagian samping ini dia mengikuti. Oke. Dia mengikuti, berarti di sini saya masukkan jaraknya sama, maksimum spacing di sini nanti seperti ini. Ini saya masukkan maksimum spacing dengan 150. Oke, bagian kiri juga maksimum spacingnya saya masukkan 150. Nah, kita lihat di tampilan 3 dimensinya ini sudah muncul ya. Nah, tetapi menjadi problem karena di sini dia muncul juga di bagian tengah. Nah, jadi di sini harusnya tidak ada tulangan ya. Di sini pada jarak yang ini tidak ada tulangan. Nah, ini kosong harusnya. Kita lihat dari dasar girder. Nah, yang saya maksud adalah bagian yang ini. Ini harusnya tidak ada lagi di bagian sepanjang balok karena ini hitungannya kosong. Nah, ini saya tarik seperti ini. Oke. Kita tarik. Nah, dia hanya berakhir pada posisi di sini. Oke. Nah, begitupun untuk bagian yang sisi satunya. Ini bisa kita select seperti ini. Kita delete saja. Lalu kita pilih yang ini. Lalu kita lakukan mirror di sini. Saya mirror dari dasar girder ya. Mirror seperti ini. Saya pilih sumbunya di sini, sumbu 1. Nah, kita lihat di potongan isnya. Ini sudah jadi, tapi jumlahnya pasti berubah. Nah, di sini hanya 16 buah dan bagian kirinya juga pasti 16 buah. Nah, kita lihat dari dasarnya ini sudah rapi. Oke, kita pilih lagi di sini seperti ini. Ke kanan, select all instance, visible in view. Oke, seperti ini. Ini juga seperti ini. Ini kita mirror
Oke, quick access seperti ini. Kita pilih asnya di sini. Nah, bagian ini kita mirror lagi, tetapi aksesnya kita pindah ke satu. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Oke, kita perhatikan di tampilan 3D-nya. Nah, ini untuk besinya sudah tidak ada yang keluar. Nah, tinggal untuk di bagian pinggir ya. Nah, sini kita ke dasar girder lagi di sini. Perhatikan di sini, ini kita tarik, tidak ada yang keluar ya di sini. Di sini kalau kita melihat di sini ada berapa ya? Ada 4 ya. Oke, ini ada 4. Jadi dia akan tidak pas nanti kalau posisinya seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari is di sini masih ada. Nah, ketika dari is ada, tetap dari section 1 dia masih terlihat di sini, ini harusnya tidak ada. Oke, dia hanya bisa dilihat dari tampilan is. Oke. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kita ke dasar girder di sini. Bagian ini kita select satu-satu dulu. Nah, kita lihat bagian isnya di sini masih ada, di section satunya ini masih ada di sini. Oke, ini ada seperti ini. Oke, bagian ini juga ada seperti ini. Oke, saya tinggalkan satu saja di sini. Oke, yang penting kita ingat jaraknya tadi 260 ya, seperti ini. Jadi yang tersisa tinggal yang satu ini. Kita ke dasar girder. Nah, yang terlihat tinggal yang satu ini sesuai di potongan section satunya ke yang ini. Nah, berarti dia view-nya harus di atas lagi. Kalau saya klik seperti ini, kita ke dasar girder, kita tidak bisa melihat dia. Nah, kenapa? Karena potongannya tidak pas di sini. Nah, caranya seperti apa? Di sini kita lihat dari 3 dimensi. Oke, nah bagian ini kita tarik. Kita tarik mundur di sini. Oke, nah ini kita tarik mundur. Nah, kita bisa lihat di dasar sini. Oke, posisinya. Nah, kita buka regionnya di sini. Oke, crop regionnya kita buka, kita lihat di sini. Nah, di sini bisa kita lihat. Jaringan yang saya pilih seperti ini. Nah, dia ini sudah keluar seperti ini posisinya. Oke, nah ini seperti ini. Nah, harusnya ini terlihat ya. Ini saya coba ganti warnanya. Oke, ke by element. Di sini saya coba tampilkan materialnya merah saja seperti ini. Apply, lalu saya pilih oke. Nah, di sini terlihat. Ini yang tadi ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari is, tampilannya yang ini. Oke, ini sudah muncul di sini. Nah, kalau kita lihat dari tampilan 3 dimensinya, modelnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, oke, selanjutnya kita lihat ke dasar girder. Di sini kita tidak bisa melihat dia. Karena posisi view plane kita ini tidak mencapai pada dasarnya. Nah, kita lihat dari is di sini sudah terlihat di sini. Nah, kemudian untuk posisinya kita pindah ke top girder. Nah, oke, di sini ke top girder. Nah, untuk view rank-nya di sini kita atur dia melihat sampai level below ya. Saya apply seperti ini. Ya, ini saya tampilkan kualitasnya medium saja. Oke, di sini view rank-nya top girder. Kemudian view rank-nya ini level below. Di sini dasar girder ya. Nah, saya coba ke unlimited di sini. Oke. Nah, kita oke di sini. Nah, kita ke dasar girder lagi, kita lihat. Nah, ini posisinya. Oke, sekarang kalau kita ke 3 dimensi, saya coba tampilkan ke sorry, bukan ke back ya. Ini ke sisi yang satunya. Nah, ini ke front. Ini saya tarik seperti ini. Nah, ini saya tarik seperti ini posisinya. Kemudian bagian ini saya tarik seperti ini. Untuk batas tulangannya ini sudah jadi ya, seperti ini. Ini saya dorong sedikit ke depan sini. Nah, ini seperti ini. Jadi yang berwarna merah ini bisa kita lihat dengan jelas. Oke, ini sudah jadi. Oke, bagian sisi satunya kita cek juga di sini. Nah, ini perhatikan ini
kita masukkan sedikit seperti ini. Nah, sehingga tulangannya kita bisa lihat posisinya begitu rapi. Nah, ini. Nah, setelah 3 dimensinya sudah terlihat seperti ini, kita kembali ke is di sini. Nah, yang ini kita kopikan lagi. Kita kopikan seperti ini. Oke. 260 ya. Oh, sorry. Ini harusnya kita bisa gunakan kopian untuk acuannya menggunakan nilai yang ini. Oke, seperti ini kita angkat ke atas. Oke, kita ke atas lagi sini. Dan yang terakhir posisi di sini. Nah, setelah selesai ini bisa kita mirror ya. Kita mirror seperti ini. Mirror dengan axis. Nah, ini sudah jadi. Kita lihat dari bentuk 3D-nya. Nah, ini sudah jadi. Oke, saya pilih seperti ini. Select all instant, visible in view. Nah, kita edit di sini. View as solid ya. Nah, ini sudah terlihat semua. Nah, setelah itu saya ke is lagi. Ini saya select, ini saya hapus ya. Ini sudah selesai. Saya select seperti ini. Yang juga saya select seperti ini. Tahan kontrolnya pada keyboard. Kita ke 3D-nya di sini. Nah, ini selesai. Kita klik kanan, override by element. Kita satukan warna dia di sini. Mungkin warna hijau seperti ini. Apply OK. Nah, kita bisa lihat posisinya dari sini. Ini dia. Oke. Ini sudah jadi. Selanjutnya saya mau bagikan untuk posisi di sebelahnya. Ini kan belum kita mirror ya. Kita ke is di sini. Kita pilih seperti ini. Tahan kontrol ya. Kita select seperti ini. Lalu kita ke dasar girder. Kemudian kita lakukan mirror di sini dengan pick axis. Kita pilih sumbu nomor 2. Nah, ini sudah pindah di sini. Oke, kita lihat dari 3D-nya. Oke. Nah, ini sudah ada. Bagian ini juga kita cek juga ini sudah ada ya. Nah, ini seperti ini. Kita ke edit view as solid seperti ini. Kemudian kita gunakan klik kanan by element, kita pilih solid, warnanya kita pakai hijau juga. Nah, kita apply lalu kita oke. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal lakukan pewarnaan untuk besi yang mempunyai diameter yang sama yang lainnya. Ini saya klik seperti ini. Saya pilih klik kanan, select all instant. Sini. Nah, ini 13 ya dengan yang ini ya. Nah, ini bisa kita klik kanan sama langkahnya by element di sini kita gunakan seperti ini. Nah, ini saya apply, oke. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya untuk tulangan yang lain ini seperti ini. Nah, ini bebas terserah mau diwarnakan seperti apa. Nah, yang ini kita masukkan jaraknya di sini ada 4 ya. Oke, jadi sini saya masukkan fix numbernya ada 4. Oke, seperti ini. Nah, ini 1, 2. Nah, ini seperti ini. Oke, kita edit. Tampilkan seperti ini. Nah, kita akan beri warna lain di sini. Karena di sini untuk lifting barnya ya. Oke, klik kanan. Ini by elemen, di sini saya gunakan warnanya mungkin warna kuning. Oke, apply oke. Jadi kelihatannya lifting barnya di sini. Oke, seperti ini lifting barnya. Oke. Nah, kita ke section 1 lagi di sini. Nah, di sini saya mau berikan pewarnaan untuk warna sengkang yang ini ya. Sama ini kita beri kontrol seperti ini. Kita ke override di sini. Kita ganti di sini warnanya mungkin coklat ya, seperti ini. Bebas terserah. Yang penting kita mudah mendeteksi ya. Kita lihat dari tampilan 3 dimensinya seperti ini. Oke, listnya oke, 3D-nya sudah seperti ini. Nah, ini saya klik seperti ini. Oke, klik kanan, override by element. Ini solid fill, kita pilih yang ini, katakanlah warnanya agak ini.
Lalu kita pilih apply dan oke. Nah, ini sudah jadi. Oke, untuk tulangan bagian bawahnya juga ini sudah jadi. Nah, oke, demikian tutorial bagaimana cara kita membuat pembesian balok pre-stress dengan menggunakan AutoCAD Revit. Nah, videonya cukup panjang, di sini kurang lebih 54 menit, tetapi terwakilkan bagaimana cara membuat penulangan tersebut. Di sini terlihat dengan jelas dan rapi juga bagaimana cara kita menggambar dan bagaimana cara kita mengcustom setiap tulangan. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan di-share ke yang membutuhkan, dan jika masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Akhir kata dari saya, sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. Terima kasih.